Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di video kali ini Ibu mau membahas soal latihan yang 15 soal kemarin. Kita mulai dari yang pertama ya. Bentuk perkalian berulang dari ABC pangkat 5 adalah, ini kalian tinggal menguraikan saja ya. Jadinya seperti ini. ABC kali ABC kali ABC kali ABC kali ABC sebanyak berapa? Karena di sini pangkatnya 5, berarti sebanyak 5 kali. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, selanjutnya bentuk pangkat dari operasi 6 kali 6 kali 6 kali D kali D kali D kali D kali D adalah, ini kebalikannya ya. Jadi kita lihat di sini ada angka 6 dan D. Berarti kita cari dulu yang 6-nya ada berapa kali nih? 1, 2, 3. Berarti 6 pangkat 3. Dikali D-nya berapa kali tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi D pangkat 5. Selesai. Bisa ditulis seperti ini ataupun langsung juga. 6 pangkat 3 D pangkat 5. Ya. Bisa dipahami? Saya Ibu ulangi lagi. Bisa juga ditulisnya 6 pangkat 3 D pangkat 5. Oke, yang nomor 3, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan bilangan rasional? Oke, bilangan rasional itu ciri khasnya itu kalau pecahan penyebutnya bukan bentuk akar. Oke, jadi kita lihat yang mana penyebut dari yang bagian 1 dulu. Akar A per A. Lihat, apakah di sini ada akar? Tidak, berarti ini merupakan bilangan rasional. Kemudian yang bagian 2, 7 per akar Y. Nah, lihat akar Y, berarti ini bukan bilangan rasional. Berarti yang nomor 3 gampang kan? Iya. Dan yang nomor 4, ini kebanyakan yang salah. Ini tuh bisa ditulis kayak gini bentuknya, bisa dirubah. Nah, kalau gini lebih jelas kan? Di bawahnya akar, berarti bukan. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Bentuk paling sederhana dari bentuk 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 9 kali 16 pangkat 3 per 64. Oke, kita ubah dulu. Ini semuanya diubah menjadi basisnya 2. Berarti kita bisa menuliskan seperti ini. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 9. Ini gak berubah karena udah 2 basisnya. Tinggal yang ini 16. 16 itu dia 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 4. Tapi hati-hati, 16-nya ini punya pangkat juga, pangkat 3. Berarti nanti jadinya seperti ini. 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 3. Kenapa Bu 2 pangkat 4? Kenapa nggak 2 pangkat 3 aja? Karena 2 pangkat 4 itu 16. Nah, kenapa harus dipangkatin 3? Karena dari soalnya juga 16-nya punya pangkat. Kalau cuma 2 pangkat 4 doang, berarti di soalnya cuma 16 gitu. Oke, jadi disesuaikan sama soal. Selanjutnya 64. 64 ini 2 pangkat berapa sih? 64 ini adalah 2 pangkat 6. Karena 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 6 pangkat 6 2 pangkat 6 berarti 64 gitu. Kalau udah seperti ini lebih mudah kan? Kita kalikan dulu yang pangkat dipangkatin laginya ya. Jadi seperti ini. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 4 kali 3 berapa? 12 per 2 pangkat 6. Nah, kita jumlahkan yang atas dulu. Jadi 2 pangkat 6 tambah 9 tambah 12 per 2 pangkat 6. 6 tambah 9 adalah 15. 15 tambah 12 adalah 27. Jadi 2 pangkat 27 per 2 pangkat 6. Nah, kalau per berarti dikurang. Jadinya 2 pangkat 27 dikurangi 6. Sama dengan 2 pangkat 21. Itu jawabannya. Bisa ya? Oke, selanjutnya bentuk paling sederhana dari akar 192. Oke, akar 192. Akar 192 itu sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya 192. Nah,
Di sini yang rada lama mikirnya ya. Tapi kalau misalkan udah sering berlatih, pasti bakalan cepat. Kita coba-coba aja. 192 bisa nggak sih dibagi 16? Bisa 12, tapi ada lagi angka yang lebih besar dari 16. Coba 192 dibagi 36, nggak bisa. 192 dibagi 64, oh bisa. Jadinya kita ubahnya menjadi seperti ini, 64 dikali 3, itu kan 192. Kalau udah kayak gini, 64 nya bisa keluar dari akar. Akar 64 berapa sih? 8. Berarti jawabannya 8 akar 3. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan bahas ke nomor 6 sampai 10. Nomor 6 di sini ditanyanya keliling. Keliling dari persegi panjang ABCD berikut adalah, kalau ditanya keliling berarti kita hanya perlu menjumlahkan saja. Nah, tapi lihat dulu dari gambar. Diketahui DC 7 akar 3, berarti AB juga 7 akar 3 cm. Dan otomatis AD juga akar 3 cm. Karena ditanya keliling, ya sudah, kita hanya perlu menjumlahkan saja. Dari A ke B, ke C, ke D, kembali lagi ke A. Dari AB dulu, AB itu adalah 7 akar 3. Kemudian ditambah BC akar 3. Tambah lagi CD 7 akar 3. Tambah lagi DA akar 3. Nah, kalau seperti ini, basisnya udah sama semua, berarti kita bisa langsung menjumlahkan angka yang ada di depannya. Nih, angka 1, jadi 7 ditambah berapa nih? Ini kalau nggak ada di sini sebenarnya ada 1 ya angka ya. 1 tambah 7 tambah 1 akar 3 sama dengan 7 tambah 1, 8 tambah 1, 9 tambah 7, 16. 16 akar 3. Akar 3-nya nggak usah dijumlahin lagi jadi akar 12 ya. Karena konsepnya seperti ini. Yang dijumlahkan hanya angka yang di depan basisnya saja. Oke? Ya, jadi ini jangan bingung ya. Kalau nggak ada apa-apa, sebenarnya di situ ada angka 1. Cuman suka nggak ditulis. Oke. Nomor 7. Bentuk paling sederhana dari 3 akar 128 dikali 5 akar 96 dikali akar 72 dikali akar 12. Ini kita sederhanakan dulu semuanya yang ada di dalam akar. Pertama, 3 kali 128 itu bisa kita bagi jadi 64 kali 2. Gak bingung kan? Dikali 5 akar 96 itu 16 kali 6 per akar 72 itu 36 dikali 2. Dan akar 12 itu adalah 4 dikali 3. Kalau sudah seperti ini, ya sudah, kita keluarkan angka-angka yang di dalam akarnya. Jadi 3 dikali 8. 8 ini dari mana? Dari akar 64. Dikali lagi 5 kali 4 akar 6 per 6 akar 2 dikali 2 akar 3. Oke, kita kalikan sekarang. Bingung nggak? Gini ya, biar nggak bingung. Nah, nih hasilnya. Oke. 3 kali 8 adalah 24 akar 2 dikali 5 kali 4 20 akar 6 per 6 akar 2 dikali 2 akar 3. Oke, kita coret-coret ya. 20 bagi 2, ini 10. 24 bagi 6, 4. Oke. Akar 2 sama akar 2 bisa dibagi, jadi habis, jadi 1. Akar 6 sama akar 3, jadi di sini akar 2. Oke. 4 kali 1, 4. Jadi 4 dikali 10 akar 2 per 1. Alias 4 dikali 10 akar 2. Selesai. Ada cara lagi yang lain? Gak apa-apa, silahkan. Tapi sama kan jawabannya dengan ibu? Kalau sama berarti aman.
Oke, selanjutnya bentuk rasional. Nah, ini kita merasionalkan. Dari 3 akar 13. Caranya adalah 3 per akar 13 dikalikan dengan sekawannya. Sekawan itu lihatnya angka yang di bawah sini, yang penyebutnya. Ini akar 13, berarti sekawan dari akar 13 adalah akar 13 juga. Nah, kita kalikan 3 kali akar 13, 3 akar 13. Akar 13 kali akar 13, 13. 3 dibagi 13 bisa nggak? Nggak bisa, berarti udah selesai sampai sini. Mudah bukan? Oke, selanjutnya nomor 9. Masih merasionalkan, tapi bentuknya akar 3 dibagi akar 12 dikurangi akar 6. Ini sama konsepnya, kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, kalau yang tadi kan akar sekawannya cuma 1. Kalau ini ada 2, ya udah kita kalikan juga. Jadinya seperti ini, tapi dikalikan dengan lawannya atau negatifnya. Jadi kalau asalnya negatif berarti dikalikannya dengan positif. Begitu juga kebalikannya ya. Oke. Nah, biar gak bingung, Ibu kasih kurung. Kita kalikan dulu yang atasnya. Akar 3 dikali akar 12 itu jadinya akar 36. Akar 3 dikali akar 6 jadinya akar 18. Per 12 dikali 12, akar 12 kali akar 12, 12. Dikurang akar 6 dikali akar 6, 6. Oke, sama dengan akar 36 itu bisa keluar jadi 6. Ditambah akar 18 itu bisa dijadikan seperti ini, 9 kali 2. Per 12 kurangi 6, 6. Oke, jadi 6 ditambah akar 9 bisa keluar jadi 3, tinggal sisa akar 2 per 6. Nah, perhatikan sekarang. Ini dengan ini sama-sama bisa dibagi 3. Jadi kita bagi, coret jadi 3. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. 1 nggak usah ditulis, jadi akar 2. Per 6 bagi 3, 2 juga. Selesai. Mudah ya? Oke, yang terakhir. Nomor 10. Nilai dari 32 pangkat 0. Ini sudah jelas banget, jawabannya adalah 1. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Oke. Ini jawaban akhirnya semuanya. Silakan kalau mau di screenshot. Oke. Selanjutnya 5 soal terakhir, tapi 4 soal dulu. Yang nomor 11 ini diminta untuk disederhanakan. Anak-anak tidak perlu bingung melihat pangkat yang banyak ini, nggak usah bingung karena caranya mah gampang, sama aja. Oke. Ibu mau ngerjain di sini, di sebelahnya. Oke, pertama lihat dulu basisnya udah sama belum? Belum, Bu Nada, ini ada 125 yang beda. Makanya kita harus ubah dulu 125-nya jadi basis 5. Gimana? 125 itu 5 pangkat berapa sih? 5 pangkat berapa coba? 3. Udah, kita tulis lagi aja soalnya. 5 pangkat 2025 dikali 5 pangkat 2026 dikali 5 pangkat 2027 per 5 pangkat 3. Udah, kita tambahin aja atasnya. 5 pangkat 2025 ditambah 2026 ditambah 2027 per 5 pangkat 3. Berapa 2025 tambah 2026 tambah 2027? Jawabannya adalah 6078. Benar gak? 2025 ditambah 2026 ditambah 2027. Ya, betul. Per 5 pangkat 3. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Karena kan sifatnya. Sifat pangkat kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Jadi 6078 dikurangi 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 5 ya. 5 pangkat 6075. Gampang kan? Gampang dong. Lanjut, nomor 12 juga ini gampang. Malah kayak bonus gak sih? Karena cuman disuruh untuk merubah jadi bentuk akar. Nih, 4 pangkat 5 per 8. Pertama kita bikin akarnya dulu ya. Akar. Angkanya basisnya 4. Nah, yang di atas ini penyembilangnya itu nempel sama si basisnya. Nah, 8-nya di luar. Kayak gini. Selesai. Tapi hati-hati nulisnya jangan sampai kayak gini ya. Karena beda. Ini salah. Yang benar yang ini. Oke? Oke, lanjut. Nomor 13. Nomor 13 ini diminta untuk merasionalkan lagi. Tapi bentuknya seperti ini.
Nah, 2/7 tambah akar 5. Berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari 7 tambah akar 5 adalah 7 dikurangi akar 5. Oke, kita cobain di sini ya. 2/7 ditambah akar 5 berarti harus dikalikan dengan sekawannya. 7 dikurang akar 5 per 7 dikurang akar 5. Nah, kita kalikan yang atas. 2 dikali 7 14. 2 dikali negatif akar 5 negatif 2 akar 5 per 7 dikali 7 49 dikurang akar 5 kali akar 5 5. Nah, kita tinggal hitung. 14 dikurangi 2 14 kurangi 2 akar 5 per 49 dibagi 5 dikurangi 5 adalah 44. Nah, ini bisa kita bagi 2 kan semuanya. Maka kita boleh bagi. Kalau nggak bisa, kalau cuma salah 2 nggak boleh ya. 14 bagi 2 7, 2 dibagi 2 1, jadi nggak usah ditulis. Jadi tinggal sisa akar 5 per 44 dibagi 2 22. Udah selesai. Mudah kan? Dan yang nomor 14 ini juga mirip. Tapi akarnya akar sekawannya beda. Akar sekawan dari 3 akar 10 itu nggak ada, adanya cuma akar 10-nya doang. Makanya untuk merasionalkannya kita hanya perlu mengalihkannya dengan akar 10-nya doang. Seperti ini. Nggak usah ditambahin 3-nya karena nggak ada bentuk kayak gini di akar sekawan. Beda ya dengan yang nomor 13. Oke, nomor 13 mah tambah, 14 mah kali. Oke. Udah, kita kalikan biasa yang atas sama yang atas. Akar 6 kali akar 10 yaitu akar 60 per 3 dikali akar 10 kali akar 10. Jadi 3 kali 10 sama dengan akar 60 per 30. Nah, ini kita bisa disederhanakan dengan cara 4 kali 15 per 30. Berarti 2 akar 15 per 30 berarti bisa dibagi, bisa dicoret, jadinya akar 15 per 15. Selesai. Nah, silakan yang mau screenshot 1, 2, 3. Oke, lanjut nomor terakhir. Ini juga gampang ya. Seorang guru bidang kesiswaan ingin mengirim pengumuman yang penting dan cepat kepada semua siswa di sekolahnya. Dia mengirim pengumuman pesan berantai kepada 3 siswa. Selanjutnya 3 siswa tadi mengirim pengumuman pesan berantai kepada siswa yang lain. Demikian seterusnya. Semua diperlukan mengirim pesan berantai pada 20 detik. Berapa siswa? Oke. Kita mulai dari mula-mula ya. Mula-mulanya itu gurunya ngirim ke 3 siswa kan. Kemudian tiap 20 detik 3 siswa tersebut mengirimkan ke 3 siswa lainnya. Nah, berarti tiap 20 detik ya, berarti 20 detik berarti 3 pangkat 3 kali 3 gitu maksudnya. Sama dengan 9 ya. 20 berarti dikali 3 jadinya 9 gitu. Terus 1 menit itu berapa detik sih? 60 detik. Berarti kita terus-terusan aja. 20 tambah 20 40 detik. Dikalikan lagi 3. 9 kali 3 27. Terus 60 detik kalikan lagi 3. 27 kali 3 berapa? 27 kali 3 adalah 81. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah jadi yang menerima pesan ada 80 siswa. Selesai. 81 maksudnya. Gampang kan? Atau cara kedua awal mula-mulanya kan 3 dikalikan dengan 60 menit dibagi 20 60 detik maksudnya, maaf, dibagi 20 itu sama dengan 3. Berarti dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 27 dengan 81. Sama aja kan? Nah, mana yang lebih mudah? Silakan boleh di screenshot 1, 2, 3. Oke, selesai. Sekian saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.